Untuk kalian penggemar game Dynasty Warrior, kalian pasti nggak asing lah ya dengan sosok orang ini. Iya, Lubu, salah satu karakter paling OP di dalam game tersebut. Dan nggak beda jauh dari gamenya, di kisah Samkok atau kisah tiga kerajaan yang tercatat dalam sejarah akhir masa dinasti Han, Lubu juga digambarkan sebagai jenderal dengan kekuatan yang di luar nalar. Bahkan saking kuatnya, ada pepatah Tiongkok yang mengatakan, Zheng Feng Xi Er Ke. Oh enggak. Ada Lubu di antara banyak pria, dan ada Tewer Lumera di antara banyak kuda. Nah, Tewer Lumera atau Red Hair adalah julukan untuk kudanya, yang kekuatan kudanya ini juga nggak main-main, karena memiliki postur tubuh dan power yang sangat jauh berbeda dari kebanyakan kuda pada umumnya. Maka dari itu, Lubu kemudian dijuluki sebagai Flying General atau Jenderal Terbang, dan dianggap sebagai pria terkuat dari yang terkuat. Tapi sayang, walaupun kuat, akhlak dan moral jenderal perang ini sangat bertolak belakang dengan kekuatannya. Karena Lubu dianggap sebagai salah satu jenderal dengan kepribadian paling buruk di kisah ini. Yang mana karena sifat buruknya inilah yang mengantarkan dirinya sendiri ke akhir yang sangat tragis. So, tanpa berlama-lama lagi, hai guys, selamat datang di channel Meatbox dan inilah kisah hidup Lubu, jenderal perang terkuat dari yang terburuk. Kalau kalian nanya siapa jenderal yang kekuatannya paling tidak masuk akal dalam kisah Three Kingdom, Lubu adalah jawabannya. Dia mungkin adalah satu-satunya jenderal militer dengan kekuatan paling abnormal dari semua jenderal yang ada dalam kisah itu. Karena kalau kita lihat dari catatannya, Lubu adalah salah satu jenderal militer paling tangguh yang pernah tercatat dalam sejarah Tiongkok. Kenapa? Karena untuk seorang petarung, Lubu itu sempurna. Mulai dari ilmu bela diri yang di atas rata-rata, postur tubuh petarung yang ideal, penguasaan senjata yang sangat baik, akurasi memanah yang luar biasa, sampai ketahanan fisik yang absolut. Semuanya ada pada dirinya. Dan satu hal lagi, dia juga memiliki satu ekor kuda super tangguh yang biasa disebut Red Hair atau Tewer Lumera. Konon kuda ini disebut Tewer Lumera karena bulunya yang berwarna merah dan berasal dari dataran Fergana di Asia Tengah. Memiliki postur tubuh tinggi besar dan mampu menempuh perjalanan 1000 li atau 500 km dalam satu hari. Selain itu, Lubu juga memiliki tampilan yang sangat khas, yaitu dia selalu memakai mahkota atau penutup kepala berekor panjang di setiap pertempurannya. Yang mana karena hal ini, Lubu selalu bisa dikenali di medan tempur dan membuat para prajurit musuh seketika langsung ketakutan waktu melihat sosoknya. Tapi sayang, walaupun kuat, Lubu memiliki kepribadian yang buruk. Cepat terhasut, serta ambisi yang kuat untuk mendominasi. Yang mana karena hal ini, dia rela melakukan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, termasuk mengkhianati dan menghabisi orang-orang terdekatnya. Diketahui nama asli dari jenderal ini adalah Lu Fengxian, dan diyakini berasal dari wilayah Jiuan atau Wuyuan, yang kalau sekarang udah berubah menjadi wilayah dalam Mongol. Dalam catatan di Xiongji atau kisah para pejuang dan pahlawan di akhir masa dinasti Han yang ditulis oleh politisi sekaligus sejarawan kuno Tiongkok bernama Wang Chan, sebelum menjadi penguasa independen, di awal karirnya sedari awal Lubu memang sudah menunjukkan kualitas kekuatan yang mengagumkan, yang membuat namanya terus dikenal ke berbagai wilayah, termasuk ke provinsi Bingchu. Nah, dikarenakan hal ini, dia kemudian menarik perhatian salah satu politisi serta penguasa independen di wilayah itu, bernama Ding Yuan, untuk mengadopsinya sebagai anak sekaligus salah satu komandan perangnya. Dan benar aja, semenjak adanya Lubu, wilayah Ding Yuan pun perlahan-lahan terus meluas, sehingga dia pun mampu memperkuat posisinya sebagai penguasa independen yang paling diperhitungkan di provinsi Bingchu. By the way, penguasa independen ini adalah para jenderal militer yang memiliki kekuasaannya sendiri dan berada di luar otoritas kekaisaran. Ya, bisa dibilang mirip-mirip daimyo Jepang lah gitu. Nah, dari sini nama Lubu pun semakin terkenal lagi sebagai salah satu orang yang paling diandalkan Ding Yuan. Tapi sayang karena hal ini juga kejayaan Ding Yuan tidak berlangsung lama. Di tahun 189 Masehi, Kaisar Ling, kaisar ke-12 dinasti Han, wafat dan membuat kekacauan besar di tanah Tiongkok. Dari mulai krisis ekonomi, korupsi gila-gilaan yang dilakukan para pejabat maupun kasim istana, rakyat yang terus melarat, serta tatanan pemerintahan yang bobrok, membuat Tiongkok saat itu benar-benar chaos. Sampai-sampai karena hal ini, pemberontakan pun pecah di mana-mana.
Nah, buat kalian yang pengen tahu sejarah akhir dinasti Han sekaligus awal mula kisah Three Kingdom, kalian bisa nonton video gua yang ini. Nah, untuk mengatasi masalah ini, salah satu jenderal kekaisaran bernama He Jin kemudian meminta bantuan ke beberapa penguasa independen yang tersebar di seluruh penjuru Tiongkok, kayak Cao Cao, Yuan Shao, Dong Zhuo, termasuk Ding Yuan, untuk membantunya menghabisi para pejabat-pejabat korup sekaligus pemberontakan yang terus merajalela. Tapi naas, gak lama dari situ He Jin langsung dihabisi oleh komplotan para Qasim. Mendengar He Jin tewas, salah satu penguasa independen paling berpengaruh saat itu, yaitu Yuan Shao, langsung berinisiatif melenyapkan para Qasim istana dengan cara bersekutu dengan para penguasa independen lainnya, khususnya Cao Cao, Dong Zhuo, dan juga Ding Yuan, untuk menyerang istana kekaisaran. Dan ya, usaha mereka pun sukses. Mereka berhasil membasmi parasit-parasit yang sudah lama menggerogoti kekaisaran. Tapi kalau kalian pikir sampai sini keadaan udah aman, kalian salah besar. Justru dari sinilah keadaan semakin bertambah buruk. Dong Zhuo, sang penguasa provinsi Liang, ternyata bertindak di luar dugaan. Dia nyulik putra mahkota serta menghasut Lu Bu untuk membunuh Ding Yuan dan membuatnya berpihak kepadanya, dengan iming-iming kejayaan yang lebih besar melebihi yang pernah Ding Yuan berikan ke dia. Terhasut dengan kata-kata Dong Zhuo, Lu Bu pun berkhianat, dan tanpa ragu dia pun langsung menghabisi Ding Yuan, sekaligus berpindah tuan ke Dong Zhuo. Yang padahal kalau kita lihat dari catatannya, Ding Yuan sebagai ayah angkat menganggap Lu Bu layaknya anak sendiri dan selalu memperlakukan Lu Bu dengan sangat baik. Tapi Lu Bu malah membalas ketulusan Ding Yuan dengan pengkhianatan. Setelah merekrut Lu Bu, Dong Zhuo segera memposisikan Lu Bu sebagai komander utama pasukan kavalerinya. Dan gak cuma itu, Dong Zhuo juga ngangkat Lu Bu sebagai anak angkatnya. Dan alih-alih mengasuh putra mahkota, Dong Zhuo malah menjadikan putra Kaisar Ling yang nantinya akan menjadi Kaisar Xian sebagai bonekanya dalam memonopoli seluruh harta negara termasuk sistem pemerintahan kekaisaran. Nah, dari sinilah keadaan semakin tidak terkendali. Rezim yang dibentuk Dong Zhuo semakin hari semakin gila. Ditambah nggak ada yang berani menentangnya karena selain ditamengi langsung oleh putra mahkota, Dong Zhuo juga memiliki Lu Bu. Melihat tingkah Dong Zhuo yang semakin hari semakin brutal, Yuan Shao, Cao Cao, dan Liu Bei sepakat membentuk aliansi sementara untuk membasmi Dong Zhuo yang berpusat di Provinsi Luoyang, yang mana ini adalah wilayah pusat pemerintahan kekaisaran. Dan disinilah terjadi pertempuran paling ikonik dalam kisah Three Kingdom, yaitu Battle of Hulao Gate atau pertempuran gerbang Hulao. Dan yang epiknya, di pertempuran ini Lu Bu diceritakan berhadapan langsung dengan 3 bersaudara dari kerajaan Shu, yaitu Liu Bei, Guan Yu, dan Chang Fei. Yang mana kekuatan 3 orang ini juga nggak main-main, khususnya Guan Yu dan Chang Fei. Tapi sayang, karena kekuatan Lu Bu yang terlalu kuat, perlawanan 3 bersaudara ini sama sekali nggak berefek banyak.云长、翼德，我岂会让你们赴死？大哥，
击退吕布就足够了。云长所言极是，各位，赶快攻陷虎牢关吧！ Tapi walaupun gitu, Cao Cao dan Yuan Shao berhasil memojokkan Dong Zhuo dan membuatnya angkat kaki dari kekaisaran. Namun meskipun mereka berhasil mengusir Dong Zhuo, berkat Lu Bu, Dong Zhuo masih bisa kabur ke provinsi Chang'an dan kembali bertingkah di sana. Tapi tanpa diduga-duga, sikap buruk Dong Zhuo yang temperamen, licik, serakah, dan manipulatif ternyata membuat Lu Bu perlahan-lahan juga ikut muak sama Dong Zhuo. Tapi di sini Lu Bu belum bisa bertindak banyak karena dia belum punya alasan kuat untuk melawan Dong Zhuo. Sampai suatu ketika Lu Bu bertemu dengan seorang wanita berparas sangat cantik bernama Diao Chan, anak angkat dari Wang Yun, salah satu bawahan Dong Zhuo. Yang konon kecantikan Diao Chan ini adalah yang nomor 1 di Tiongkok pada saat itu. Lu Bu kemudian langsung jatuh hati dengan Diao Chan, tapi sayang Diao Chan adalah calon selir Dong Zhuo. Wang Yun yang tahu Lu Bu ada perasaan pada anaknya langsung memanfaatkan situasi ini untuk berkhianat ke Dong Zhuo yang memang sudah ia rencanakan sedari lama. Wang Yun kemudian segera menghasut Lu Bu untuk bersekutu dengannya dalam rangka menggulingkan kekuasaan Dong Zhuo dengan jaminan Diao Chan akan menjadi milik Lu Bu seutuhnya. Dan seperti yang kalian duga, untuk kedua kalinya Lu Bu pun berkhianat dan menghabisi Dong Zhuo dengan cara yang paling brutal. Dia menggal kepala Dong Zhuo dan nyeret tubuhnya ke pusat kota, di mana mayatnya akan dibiarkan membusuk di sana. Dan siapapun orang yang berani memindahkan bangkai Dong Zhuo, orang itu akan segera dieksekusi. Setelah Dong Zhuo tewas, Lu Bu kemudian diangkat menjadi panglima militer di kubu Dong Zhuo. Tapi hal ini ternyata ditentang oleh beberapa bawahan Dong Zhuo, khususnya Liu Zhu dan Gao Xing. Yang kedua jenderal ini nggak sudi jika pemimpin mereka adalah Lu Bu. Mereka berdua kemudian memprovokasi seluruh jenderal lainnya termasuk para menteri Dong Zhuo untuk menyerang Lu Bu. Nah dikarenakan pada saat itu cuma Wang Yun doang yang berpihak ke dia, Lu Bu pada akhirnya terpojok. Untungnya berkat bantuan Wang Yun, Lu Bu masih bisa melarikan diri, tapi tidak dengan Wang Yun. Saat itu Wang Yun berhasil ditangkap dan langsung dieksekusi. Dari sini Lu Bu pun pada akhirnya terusir dan kemudian berpergian tanpa arah sambil membawa Diao Chan. Dan setelah berjalan cukup lama, dia kemudian memutuskan untuk mencari perlindungan ke Yuan Shao. Tapi dikarenakan sifatnya yang suka berkhianat dan arogan, Yuan Shao menolak tawaran Lu Bu. Bahkan tanpa segan-segan, Yuan Shao langsung mengusirnya. Kembali terusir, Lu Bu kemudian lanjut berpergian tanpa arah. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan Chang Miao, salah satu penguasa independen yang udah lama menjadi musuh Yuan Shao dan Cao Cao. Melihat kondisi militernya yang gak mungkin bisa mengalahkan dua penguasa independen itu, Chang Miao kemudian menawarkan Lu Bu posisi sebagai komandan perangnya. Dimana di sini Lu Bu akhirnya mendapat tempat bernaung, walaupun tidak untuk waktu yang lama. Di tahun 194 Masehi, tanpa diduga salah satu bawahan Cao Cao yaitu Cheng Gong melakukan pengkhianatan dan bergabung dengan Lu Bu sebagai ahli strateginya. Gak cuma itu, Cheng Gong juga kemudian menghasut Lu Bu serta Chang Miao untuk menyerang provinsi Yan yang merupakan salah satu wilayah kekuasaan Cao Cao. Dan dikarenakan beberapa saat yang lalu Cao Cao baru aja meninggalkan wilayah itu untuk menyerang provinsi Shu, wilayahnya Liu Bei, pertahanan wilayah ini pun menjadi sangat rentan. Alhasil Lu Bu pun berhasil mengambil alih provinsi Yan dengan mudah. Berhasil mengambil alih provinsi Yan, Chang Miao kemudian membagi wilayah Puyang ke Lu Bu, dan Lu Bu kemudian menjadikan wilayah itu sebagai wilayah kekuasaan pertamanya, dan dia juga langsung mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa independen yang baru. Tapi seperti yang gue bilang tadi, hal ini tidak bertahan lama. 2 tahun kemudian, wilayah ini berhasil direbut kembali oleh Cao Cao setelah mereka bertempur sengit selama 100 hari. Kembali menjadi jenderal gembel, Lu Bu kemudian bersekutu dengan Yuan Shu, adik dari Yuan Shao, yang mana aliansi mereka membentuk kekuatan yang cukup kuat pada saat itu. Karena Yuan Shu termasuk penguasa yang kaya raya, sehingga dia sanggup membiayai semua keperluan militer Lu Bu, mulai dari senjata, pasukan, sampai suplai makanan. Yuan Shu memberikan semua ini ke Lu Bu karena dia berkeinginan untuk mengambil provinsi Shu, khususnya daerah Siapi, yang merupakan wilayah pusat kekuasaan Liu Bei. Tapi dikarenakan Liu Bei memiliki bawahan-bawahan yang kuat kayak Guan Yu, Chang Fei, Zhou Yun, Zhuge Liang, dan lain-lain, Yuan Shu butuh power ekstra untuk menaklukkan Liu Bei. Dan satu-satunya orang yang sanggup melakukan hal ini adalah Lu Bu.
Dengan jaminan jika Lu Bu berhasil mengambil alih Provinsi Shu, Yuan Shu berjanji akan membagi wilayah tersebut secara rata. Nah, Yuan Shu yang menyuplai penuh anggaran militer Lu Bu membuat Lu Bu menjadi sangat kuat. Bahkan bisa dibilang kekuatannya berlipat ganda sekarang. Karena selain powernya sendiri, Lu Bu memiliki dukungan militer yang sangat kuat dari Yuan Shu. Dan terbukti nggak butuh waktu lama, dia pun berhasil merebut wilayah Xiapi dari tangan Liu Bei dan memposisikan diri sebagai orang yang paling mengancam untuk seluruh penguasa independen lainnya. Kehilangan wilayah, Liu Bei pun kemudian berlindung ke wilayah Cao Cao, sekaligus meminta bantuan Cao Cao untuk melawan aliansi Lu Bu dan Yuan Shu. Di lain sisi, setelah berhasil mendapat wilayah Xiapi, Lu Bu malah dikhianati oleh Yuan Shu, dikarenakan Yuan Shu pengen mengklaim wilayah itu sendirian, nggak mau bagi-bagi dia. Dan dia juga kemudian langsung ngirim pasukan skala besar untuk menyerang Lu Bu. Tapi usahanya ini gagal. Lu Bu ternyata sanggup memukul mundur seluruh pasukan Yuan Shu dan akhirnya mengklaim wilayah Xiapi secara sepihak sebagai wilayah kekuasaannya. Di tahun 198 Masehi, permintaan tolong Liu Bei ternyata disetujui oleh Cao Cao dan kemudian mereka membentuk aliansi untuk menyerang Lu Bu yang saat itu sudah membangun ulang kekuatannya tanpa bantuan dari Yuan Shu. Nah, dikarenakan Lu Bu nggak mungkin diserang secara frontal karena itu akan percuma, Cao Cao kemudian membuat strategi yang lebih efisien untuk mengalahkan Lu Bu, yaitu dengan mengepung seluruh kota Xiapi dan menyerangnya secara perlahan sampai suplai makanan pasukan Lu Bu habis. Lu Bu yang sama sekali nggak tahu apa-apa tentang rencana Cao Cao akhirnya cuma bisa bertahan, sembari terus bersikap sombong sambil memantau pergerakan pasukan musuh. Karena pada awalnya pasukan Cao Cao dan Liu Bei emang kelihatannya nggak akan mampu menembus pertahanan kota Xiapi, karena pertahanan Lu Bu terbilang cukup kuat. Namun lama-kelamaan pasukan Lu Bu pun perlahan-lahan tumbang dikarenakan kelelahan. Ditambah suplai makanan mereka juga terus menipis, membuat moral dan mental pasukan Lu Bu pada akhirnya juga ikut rusak. Tiga bawahannya yaitu Ho Cheng, Song Xian, dan Wei Shu pada akhirnya berkhianat dan membocorkan semua strategi mereka ke Cao Cao. Dan setelah 3 bulan pengepungan, Cao Cao dan Liu Bei pun pada akhirnya berhasil menembus pertahanan kota Xiapi, sekaligus menundukkan Lu Bu. Setelah itu, Cao Cao menangkap dan mengikat Lu Bu ke sebuah tiang kayu dengan sangat kuat, sampai-sampai Lu Bu merasa sangat sesak dengan ikatan tersebut. Tapi di saat ini, bukannya berperilaku layaknya prajurit tangguh, Lu Bu malah mohon-mohon ke Cao Cao untuk berbelas kasih ke dia. Dan dia juga berjanji jika nyawanya diampuni, dia akan mengabdikan diri sepenuhnya ke Cao Cao. Awalnya, Cao Cao sempat tergiur dengan kata-kata Lu Bu, mengingat kekuatan Lu Bu yang emang di luar akal sehat. Untungnya, Liu Bei segera memperingatkan Cao Cao bahwasannya Lu Bu bukanlah orang yang bisa dipercaya. Dengan bilang, dia sudah berkali-kali mengkhianati orang-orang terdekatnya. Bahkan ayah angkatnya pun dia bunuh demi ambisinya. Apakah kau ingin bernasib sama dengan mereka? Mendengar peringatan Liu Bei, sontak Cao Cao pun langsung tersenyum dan segera memerintahkan bawahannya untuk menggantung Lu Bu. Dan ya, Lu Bu pun pada akhirnya tewas. Dan yang paling memalukan, Cao Cao sengaja mengeksekusi Lu Bu dengan cara digantung, bukan dipenggal. Karena di zaman itu, hukuman gantung hanya diperuntukkan untuk wanita. Dan untuk laki-laki biasanya dipenggal. Nah, Lu Bu malah digantung layaknya seorang wanita. Hal ini Cao Cao lakukan karena di akhir hidupnya Lu Bu sama sekali tidak menunjukkan jiwa kesatria layaknya prajurit sejati, tapi malah menunjukkan sisi memalukannya dengan cara memohon ampun layaknya seorang wanita. Tapi walaupun begitu, Lu Bu tetap dikenang sebagai salah satu jenderal paling kuat yang pernah tercatat dalam sejarah Tiongkok. Bahkan namanya pun tetap diabadikan ke dalam banyak karya, mulai dari opera, novel, film, game, dan lain-lain. Sedikit tambahan, setelah kematiannya, kuda Lu Bu konon dihadiahkan ke Guan Yu. Dan Guan Yu terpilih sebagai pemilik kuda Lu Bu juga bukan tanpa alasan. Karena cuma Guan Yu doang orang yang mampu menjinakkan Tewernu merah. Bahkan saking liarnya, banyak prajurit yang patah tulang saat mengurusi kuda merah itu. So, itulah dia tadi kisah hidup Lu Bu, jenderal perang terkuat dari yang terburuk. Gimana menurut kalian? Seperti biasa, langsung komen di bawah. Dan untuk kalian yang mau request, bisa dengan cara mereplay komenan yang sudah gua pin, agar diskusi yang lain tidak terganggu. So, sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan menambah wawasan juga untuk kita semua.
Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gua mohon maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton, hope you enjoy and see you guys in the next video. Adios.